Masih gak rapi. Oh iya, sapa teman-teman dulu deh. Hai teman-teman sobat semuanya, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Shalom. Kita mau mulai ibadah nih hari ini. Persisnya di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Tapi ngomong-ngomong, kawarnya sendirian doang di jam segini kok belum ada gitarisnya ya. Coba dipanggil dulu deh, tadi bentar lagi datang. Mana ya? Oh iya, Hai, pagi. maaf ya telat nih. Aduh, biasa ya, jangan kebiasaan lo ya. Iya, siap. Ini teman-teman pada mobil lo semuanya ya. Jadi hari ini kita mau sama-sama nih ke Andra nih. Sama teman-teman sama dulu dong, buat teman-teman semuanya di sini. Halo teman-teman. Hai semuanya. Maaf ya telat. Apa lah ya, kita sama-sama masih bisa melayani saat ini. Nah teman-teman, kita mau mulai ibadah istighfar hari ini. Ya kan Andra ya? Ya. Kita mau ujian dulu kali ini biar semangat semuanya. Posisi kalian seperti apapun silakan. Mau duduk, mau berdiri, tetap nikmati ujian dan penyembahan kali ini bersama kita semua dengan teman-teman semuanya sama-sama memuji. Oh iya, ada kita nyanyi lagu. Masih ingat kan lagunya? Roh Kudus tercurah. Ya oke. Teman-teman semua kita sama-sama nyanyi lagu ujian ini ya. Yuk. Tepuk tangan semuanya sama-sama ya. Roh Kudus tercurah di rumah ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Say hey, hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali kita nyanyikan lagu ini dari awal. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dan hari ini hari kedua, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Yeah, hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah,
begitu sekali. Karena Roh Kudus benar-benar ngasih kekuatan buat kita, bebas dari belenggu dosa dan kita bisa menang, Pak. Ya. Oh iya, Kandra, hari ini kita mau mulai ibadahnya, tapi ada dua pembukaan dulu nih, Kak. Dari siapa tuh? Nah, dari teman kita nih, si adik kita, teman kita, sahabat kita, Evan. Oh, Evan. Ada Evan. Iya, iya. Persilakan. Untuk mengawali ibadah pagi ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu, atas setiap kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Yang pagi ini kami bisa berkumpul di satu tempat di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Kami yakin Engkau telah menyiapkan pertolongan dan penyertaan agar kegiatan ini bisa berjalan lancar hingga akhir. Maka biarlah setiap rangkaian ibadah ini dapat terjadi sesuai kehendak-Mu. Biarlah Tuhan mengatur lewat campur tangannya. Dalam nama Kristus, Putra Roh Kudus, kami memohon. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada kita Evan yang masih semangat untuk pembukaan kali ini ya. Kak Andra ya, masih semangat untuk melayani sama kita semua pastinya. Iya. Oke, hari ini Kak Andra, Kak Warik mau ngadain games nih. Oh, game apa tuh? Oh, ada deh pokoknya. Gamesnya luar biasa menarik. Karena akan ada hadiah buat kalian semuanya. Oh, iya, ada hadiahnya loh. Iya dong, nggak cuma ibadah doang yang di tempat sana dan di online kali ini akan ada hadiah buat kalian semua yang benar bisa menjawab pasti. Permainannya akan sangat mudah buat kalian semua. Siap, Andra bantuin Kak Warik boleh ya? Oke. Ini permainannya ya. Coba teman-teman adik-adik semua yang di rumah lihat yang bersama bisa dilakukan. Dan ini contoh. Oke, Kak Andra? Oke. Cluenya adalah katakan apa yang Kak Warik katakan. Oke, teman-teman katakan apa yang Kak Warik katakan. Oke. Bebek-bebek ayam ayam bebek-bebek ayam ayam. Bebek-bebek ayam ayam, bebek-bebek ayam ayam. Ayam ayam bebek-bebek ayam ayam bebek-bebek. Ayam ayam, bebek-bebek ayam ayam, bebek-bebek. Bebek ayam bebek ayam 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 bebek-bebek. Bebek ayam, bebek ayam, ayam ayam, bebek-bebek. Nah, itu dia yang luar biasanya. Bener atau enggaknya kalian sendiri yang nilai nanti ya. Oke, Kandra, sudah tahu kan gampang kan? Gampang. Gampang, bisa diatur itu. Dan sekarang teman-teman siap untuk memulai soal kali ini. Ya Kandra ya? Oke. Sebelumnya kawan akan ingatkan, jangan lupa kalau mau menjawab pertanyaannya adalah dengan cara merekamnya dan jangan lupa juga untuk di-tag langsung ke kontak anak di Instagramnya atau bahkan ke Facebooknya atau boleh by WA langsung ke kalian masing-masing ya jadi kasih bawah pasti. Oke Kandra? Oke. Teman-teman semua siap? Dan ini adalah soalnya buat kalian semuanya. Itu adalah katakan titik-titik ayam ayam titik-titik ayam 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 titik-titik ayam ayam titik-titik ayam 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 titik ayam titik ayam ayam titik ayam titik. Berapakah jumlah ayam? Nah, oke deh. Itu ya Kandra. Ayo, orang mikir ya dengan jawabannya ya. Udah tenang aja. Pokoknya kalian harus jawab dan harus bisa menebak dengan benar apakah jawabannya itu. Jangan lupa di-tagging ya dan direkam. Oke Kandra. Nah, kali ini kita mau dengan firman Tuhan Kandra. Oke, yang pastinya akan dibawakan oleh Pak Anton. Nah, depannya sendiri ya. Iya. Oke deh, kali ini kita mau nyanyi lagu pujian penyembahan yaitu dari lagunya teman-teman juga sudah tahu Yesus engkaulah permata hatiku dan kita mulai dari refnya ya. Oke. Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku.
kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan membuatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Dan Yesus, Engkaulah Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah Tuhan. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oke, sekarang waktunya untuk adik-adik semua mempersiapkan Alkitabnya. Siapkan hati kalian juga untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Anton. Ya, kepada Bapak Anton kami persilakan. Halo, selamat pagi adik-adikku. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Baik, hari ini kita akan melakukan ibadah pagi. Semua sudah mempersiapkan diri, siapkan Alkitab dan yang lainnya. Kita awali ibadah ini dengan kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan yang kami sembah, kami tinggikan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan sumber berkat bagi kami, yang menguasai kehidupan kami, dan yang mengasihi kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan berkenan sertai istirahat tidur kami, sehingga pada hari ini kami bangun pagi dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami hendak menghadap Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, perkenankan, persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau yang persiapkan setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan ini baik dan benar di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak yang terlibat menyiapkan kebaktian ini, dari mulai kameramen, editor, song leader dan yang lainnya. Tuhan berkati Bapa. Terkhusus juga Tuhan, kiranya Engkau urapi anak-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang anak-Mu sampaikan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna, kiranya Tuhan berkenan sempurnakan. Doa ini hanya kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adikku sekalian, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Saya ulang, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Demikian saya bacakan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian bacaan pada hari ini. Adik-adikku sekalian, tema tadi bertekun dalam penantian. Pada saat ini kita juga terkondisi bagaimana dengan pandemi virus Corona 19 ini, kita dituntut untuk bertekun. Adik-adik tetap belajar, mengikuti kegiatan online dari sekolah, mengerjakan tugas-tugas. Adik-adik tetap setia di rumah untuk tidak melanggar aturan pemerintah PSBB. Saya juga bekerja dari rumah. Adik-adik HL atau home learning, saya WFH, work from home. Yang kita rasakan mungkin sama ya, ada kejenuhan. Mungkin ada stres juga, galau juga. Secara manusiawi, tapi kita tidak akan terlarut secara itu. Karena kita percaya Tuhan akan melegakan kita. Kita berharap pandemi ini cepat berlalu. Kita sudah rindu, sudah kangen sama teman-teman, bersekolah, kebaktian di gereja, saya kerja di kantor dan sebagainya. Tapi inilah yang harus kita hadapi. Kita dituntut untuk tetap bertekun dalam penantian masa-masa selesainya masa pandemi virus ini. Terkait dengan perikop tadi dan judul, adik-adikku sekalian, hal kenaikan Yesus ke surga adalah merupakan peristiwa yang penting yang tiap tahunnya kita peringati dan dirayakan oleh seluruh umat Kristiani. Peristiwa ini penting karena bagian daripada peristiwa sejarah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kenaikan Yesus ke surga merupakan puncak daripada pengangkatan Kristus dalam kemuliaan Allah. Dia diangkat, ditinggikan, dan dimuliakan oleh Allah dengan duduk sebelah kanan Allah. Adik-adikku sekalian, kenaikan Kristus ke surga membuka jalan dan menjadi jaminan bagi orang percaya, bagi kita akan turut diangkut dan ditinggikan, akan turut diangkat dan ditinggikan. Hal ini menjadi harapan yang pasti bagi setiap orang percaya. Kristus telah menyediakan tempat di pangkuan Allah Bapa. Inilah kepastian kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya. Sebagaimana Kristus telah diangkat dan ditinggikan,
maka demikianlah kita sebagai orang percaya kepadanya juga diangkat dan ditinggikan dalam kehidupannya. Kenaikan Kristus ke surga telah mengangkat status setiap orang percaya menjadi pewaris kerajaan Allah. Sebagai pewaris kerajaan Allah, hendaknya kita menunjukkan citra diri warga kerajaan Allah, sebab kita adalah saksi Kristus di dalam dunia ini. Adik-adikku sekalian, biarlah hal ini menguatkan kita. Kita sudah dimateraikan sebagai anak Allah. Kita sudah diselamatkan dengan cuma-cuma. Biarlah kita melakukan tanggung jawab kita bersaksi dalam kehidupan kita. Adik-adik bersaksi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam sekolah. Bagaimana adik-adik tetap menjaga kudusan. Adik-adik tetap menunjukkan bahwa akulah anak Allah. Gitu. Aku tidak akan tergoda dengan hal-hal yang tidak baik. Misalnya menyontek, merokok, dan sebagainya. Mari kita bertekun sama-sama untuk sampai kita nanti masa penantian kita diangkat oleh Tuhan. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang baik Tuhan akan berkenan melalui Roh Kudus-Nya. Tapi kita juga mengalami hal-hal yang itu menjadi tantangan kita, bahwa tidak mudah mengikut Tuhan Yesus Kristus. Banyak pergumulan yang harus kita alami. Pergumulan dalam sekolah, pergumulan dalam keluarga, dan yang lain. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, adik-adikku sekalian. Ini ada kisah inspiratif akan saya bacakan. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan kekuatan kita dalam kita bertekun untuk menanti dalam masa penantian ini. Demikian. Ada kampung Dubravi, Slovakia, adalah kampung yang berbangga karena semua penduduknya tidak beragama alias ateis. Namun pada tahun 1962, sebuah keluarga bertobat, berbalik kepada Tuhan setelah dengan sembunyi-sembunyi membawa Alkitab dan membacanya dari yang diberikan oleh seseorang ibu kepada mereka. Mereka juga mendengarkan siaran rohani radio dari luar negeri. Mereka mengajak beberapa saudara mereka yang lain untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka pun menjadi percaya. Kehidupan mereka berubah. Perubahan ini dirasakan oleh orang-orang sekitar dan akibatnya mereka dianiaya. Batu-batu dilempar sehingga menghancurkan kaca jendela. Listrik rumah diputuskan sehingga mereka tidak bisa mendengarkan radio lagi. Mereka dikucilkan dari serikat petani di pertanian kolektif dan hak pakai untuk sebidang tanah dicabut. Meskipun begitu, mereka tetap bertekun. Mereka berkata, tidak ada keraguan apapun tentang kebenaran Injil. Karena kami telah membaca ayat yang berkata, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Yohanes 15 ayat 20. Lanjut cerita. Instansi pemerintah pun ikut bertindak. Mereka mengambil kedua anak perempuan mereka dan diasingkan dari rumah jauh dari kasih sayang ibunya. 2 kali anak-anak mereka lari dari rumah, yaitu, namun 2 kali juga tangan penguasa yang tidak berbelas kasihan menangkap mereka dan mengembalikan mereka ke tempat penampung. Mereka berteriak, tolong, tolong. Tetapi penduduk kampung hanya membuka tangan dan berkata, apa boleh buat? Apakah mereka menyerah? Tidak. Mereka berkata, Tuhan melatih kami langsung melalui penderitaan. Dia memimpin kami melalui suatu jalan
berduri. Penganiayaan berhenti? Tidak. Akhir tahun 1968, istri tercinta dan beberapa saudara ditangkap karena kesaksian mereka tentang Kristus. Mereka dipenjara selama 3-4 tahun, tapi sang istri ketika digiring keluar dari ruang pengadilan bernyanyi, "Apabila pencobaan datang, waktu letih dalam pertempuran, dan engkau merasa tidak tahan lagi, jangan jatuh, tetapi berjuang terus. Jangan mengeluh karena kasih. Jangan mengeluh karena nasib, sebab dalam itulah ada iman, pengharapan, dan kasih." Lanjut, pada tanggal 16 Januari 1970, pemerintah kembali membuat ulah. Mereka mengambil ketiga anak mereka yang lain yang masih kecil untuk dimasukkan ke rumah piatu. Mereka bertanya, "Siapakah yang bisa mengerti kesusahan kami?" Dan mereka menjawab, "Sebenarnya ada. Dialah yang telah memberikan hidupnya untuk kita. Dialah yang telah memikul penderitaan kami dan menguatkan kami." Adik-adikku sekalian, keluarga ini telah menunjukkan bahwa penderitaan betapapun beratnya dapat dilalui bersama dengan Tuhan. Mereka tahu kepada siapa mereka percaya. Mereka percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Mereka bertekun dalam masa penantian meski hidup mereka syarat dengan penderitaan, dengan jalan memberi hidup secara total bagi Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga tetap bertekun dalam masa penantian, meski hidup syarat dengan penderitaan? Adakah kita bersedia menderita untuk Tuhan? Adakah kita bersedia untuk jauh dari orang-orang yang kita kasihi, ditinggal oleh orang-orang yang paling kita cintai, meninggalkan kenyamanan yang ada untuk pergi kemana Tuhan ingin kita pergi? Adik-adik, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan penderitaan yang membebani kalian hari ini. Sakit penyakit yang Tuhan izinkan hadir, ketidakmampuan dalam studi, perasaan ditolak, ditinggal orang-orang yang dikasihi, kondisi keluarga yang bermasalah, atau masalah lain yang menekan adik hari ini. Allah turut merasakan penderitaan itu. Allah ada di sana untuk menemani kita, dan Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Adik-adikku sekalian, itulah kisah yang mudah-mudahan menguatkan kita, menjadi semangat kita untuk tetap bertekun melayani Tuhan, bertekun menjalani hidup kita di dalam Tuhan. Kita tetap setia di dalam Tuhan dalam masa penantian ini, tetap semangat. Mari kita tutup ibadah ini kembali bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan sudah berkenan sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sungguh Bapa, biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami dengarkan, Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi teguran bagi kami, menjadi semangat bagi kami untuk tetap bertekun di dalam Engkau dalam menghadapi segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau kuatkan setiap kami, keluarga kami, untuk bertekun di dalam Engkau, menunggu masa penantian ini ya Bapa, untuk bersama-sama dengan Engkau di surga ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau dalam ibadah ini ada sesuatu yang tidak baik, terselip kata-kata yang tidak baik, kami mohon ampun ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan yang tidak sempurna. Tuhan berkenan sempurnakan. Doa ini hanya kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
adik-adik, Shalom. Dasar persembahan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke amplop, lalu saat kita bertemu nanti, adik-adik bisa memberikan persembahan itu ke majelis. Lalu yang kedua, persembahan dimasukkan ke amplop, lalu minta mama papa adik-adik untuk menitipkannya ke majelis wilayah. Dan yang ketiga, adik-adik boleh mentransfer persembahan ke BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening yang ada di layar. Yuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami yang tak pernah berhenti. Sehingga sampai saat ini kami diberikan kesehatan serta kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada hari ini kami mengumpulkan persembahan. Kiranya apa yang kami kumpulkan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami rindu untuk kami bisa berkumpul, beribadah, bermain bersama-sama. Kami percaya dan kami selalu membawa dalam doa agar pandemi ini segera berakhir, agar kami bisa berkumpul, bertemu, dan beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik. Jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Anton untuk firman-Nya yang menguatkan buat kita semuanya untuk selalu bertekun dan pastinya setiap minggu Tuhan Yesus. Oke, teman-teman semuanya, kita mau masuk respon firman kali ini, dan dari respon firman kali ini kita akan menyanyikan lagu Sampai Memutih Rambutku. Kalian semua pasti sudah pada tahu ya. Kita mau menyanyikan lagu ini sama-sama ya kan? Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi
kita untuk tetap setia dan pasti mampu kami terus menjalani setiap aktivitas kita. Dan kali ini ibadahnya udah selesai nih, Tante. Udah. Nah, tapi sebelumnya akan ditutup ya buat teman-teman semuanya untuk ibadah kali ini oleh adik kita Sabrina. Kepada adik kita Sabrina, kami persilakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, berkati firman yang tadi sudah disampaikan agar bisa menjadi pedoman dan renungan bagi langkah kami ke depannya. Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan ibadah online ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi dunia ini, pulihkanlah dunia ini dari wabah COVID-19, karena kami rindu dengan saudara-saudara kami rindu berkumpul dengan teman-teman kami, dan kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Tuhan, doa ini kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada adik kita Sabrina yang telah membawakan doa penutup dan doa kami buat kita semuanya. Dan kali ini ibadah sudah selesai. Sedih juga sih Andre ya. Iya, udah selesai. Tapi nggak apa-apa buat kalian semuanya. Jangan lupa stay safe and stay healthy. Yang pasti buat kalian semuanya jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Dan yang pasti jangan lupa menggunakan apa nih? Masker dong. Oke, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Oke, dan jaga jarak buat semuanya. Dan yang pastinya sampai ketemu lagi di ibadah Zebot minggu depan. Kak mau pulang nggak? Mau dong. Ya udah, kalau pulang yuk, aku anterin nih. Oke. Ayo, bye semuanya. God bless you all. Ups, kelupaan teman-teman. Hari ini kita mau merayakan teman-teman yang berulang tahun, khususnya di bulan Mei tahun 2020. Buat teman-teman yang merayakan ulang tahun di bulan Mei 2020 kali ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Dan teman-teman, kita mau sama-sama nyanyikan satu buah lagu ya, buat semuanya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu semua selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Udah nyiapin, kami ucapkan padamu semua selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh,
kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahmu, padamu semua selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun buat semuanya. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati.